Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini, aku akan membahas tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan PUEB. Sebelumnya, PUEB itu apa sih? Dan bagaimana sejarah dari disusunnya PUEB itu sendiri? Pada masa pembangunan nasional, untuk menyesuaikan laju pembangunan nasional, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa menyusun program pembakuan bahasa Indonesia secara menyeluruh. Di dalam hubungan ini, Panitia Ejaan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang disahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sarino Mangunpranoto dalam surat keputusannya tanggal 19 September 1967 nomor 62/1967 menyusun konsep yang ditanggapi dan dikaji oleh kalangan luas dalam beberapa tahun. Setelah rancangan itu akhirnya dilengkapi di dalam Seminar Bahasa Indonesia pada tahun 1972 di Puncak, Bogor, rancangan tersebut diperkenalkan secara luas oleh sebuah panitia yang ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 20 Mei 1972 nomor 3/AI/72. Pada hari proklamasi kemerdekaan tahun itu juga, diresmikanlah aturan ejaan baru itu berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 dengan nama Ejaan yang Disempurnakan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan itu. Karena penuntun itu perlu dilengkapi, Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat keputusannya tanggal 12 Oktober 1972 nomor 156/P/1972 menyusun buku pedoman umum yang berisi pemaparan kaidah ejaan yang lebih luas. Pada tahun 1988, Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan edisi kedua diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0543A/U/1987 pada tanggal 9 September 1987. Setelah itu, edisi ketiga diterbitkan pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 46 pada tahun 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Anies Baswedan. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan diganti dengan nama Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB yang penyempurnaan naskahnya disusun oleh Pusat Pengembangan dan Perlindungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Lalu, apa saja aturan-aturan yang tercantum dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia? Antara lain pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Bab pemakaian huruf membahas tentang penulisan dan pengucapan dari huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong atau gabungan huruf vokal seperti ai, au, ei, dan oi, serta gabungan huruf konsonan seperti yang tertera di video. Selain itu, juga dibahas tentang aturan penggunaan dan fungsi dari huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Fungsi dari huruf kapital antara lain: 1. Sebagai huruf pertama awal kalimat. 2. Sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. 3. Sebagai huruf yang dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. 4. Sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci dan Tuhan termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. 5A. Sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. 5B. Sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. 6. Sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. 7. Sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Dengan catatan, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital.
Huruf kapital juga tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran, serta tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan van, atau huruf pertama kata tugas. 8a. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. 8b. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Dengan catatan, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. 9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Dengan catatan, huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Dan huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. 10. Sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. 11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah serta majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. 12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. 13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, adik, kakak, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Kemudian, fungsi huruf miring. 1. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. 2. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. 3. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Dengan catatan, 1. Nama diri seperti nama orang, lembaga, atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. 2. Dalam naskah tulisan atau mesin tik bukan komputer, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. 3. Kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Selanjutnya, fungsi huruf tebal. 1. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. 2. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab.